Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai renal cell carcinoma atau yang disingkat dengan RCC. RCC ini adalah jenis kanker pada ginjal yang sering terjadi. Jadi ada beberapa tipe kanker pada kanker ginjal dan RCC ini yang paling dominan, yaitu sekitar 90% kanker pada ginjal adalah tipe RCC. Nah, ini biasanya dialami oleh pria yang lebih tua usianya. RCC ini dapat dikatakan silent cancer karena tidak akan menimbulkan gejala sampai masa kankernya cukup besar. Nah, RCC ini dibentuk dari sel epitel pada tubulus contortus proximal. Jadi, letaknya ada di korteks ginjal. Nah, tubulus contortus proximal kan ada di situ ya. Kemudian, terbentuk dari sel epitel poligonal yang tersusun dari lemak, sehingga warna dari kankernya adalah kuning. Dan si RCC ini dapat menyebar secara sporadik atau secara inherited syndrome atau keturunan ya. Yang secara sporadik biasanya dia soliter. Kemudian ada pada ginjal bagian atas. Jadi di sini atau di sini ya, bagian atas, dan kemudian di salah satu sisi ginjal saja. Jadi melibatkan satu ginjal. Kemudian sering terjadi pada pria yang usianya tua atau pada dewasa tua, walaupun tidak menutup kemungkinan pada wanita juga dapat terjadi. Kemudian dengan riwayat merokok. Nah, merokok ini kan memang dikaitkan dengan berbagai jenis kanker, meningkatkan risiko terbentuknya kanker. Kemudian yang keturunan ini misalnya pada kondisi von Hippel-Lindau disease. Nah, von Hippel-Lindau disease ini adalah kondisi di mana si pasien ini akan tumbuh sel-sel tumor bisa di mana-mana secara random, yang sering adalah di mata, kemudian di sel saraf, dan yang paling sering menyebabkan kematian pada pasien dengan von Hippel-Lindau disease ini adalah si RCC ini. Ya, karakteristiknya dia bisa pria atau wanita yang lebih muda. Kemudian pada kedua ginjal, di kanan dan di kiri ya. Kemudian ini adalah tergolong sangat langka, von Hippel-Lindau disease ini. Ya. Kemudian apa tanda dan gejalanya? Gejala dari RCC ini yang paling sering ditemukan adalah hematuria atau ditemukannya red blood cell dalam urin. Yang kedua, adanya massa, teraba massa di abdomen atau punggung bagian bawah. Yang ketiga, ada ditemukan flank pain atau nyeri yang timbul karena perkusi pada costovertebral angle. Kemudian yang keempat adalah gejala-gejala klasik yang timbul dari kanker ya, seperti adanya demam, kemudian ada penurunan berat badan gitu. Kemudian selanjutnya ada sindrom paraneoplastik. Nah, di mana sel-sel kanker ini memproduksi hormon, sehingga hormon-hormon itu akan berpengaruh pada kondisi tubuh. Ya, pada RCC ini, si sel kanker akan memproduksi eritropoietin, sehingga menyebabkan kenaikan red blood cell. Nah, jumlah red blood cell yang berlebihan di dalam darah dinamakan dengan polisitemia. Nah, pada kondisi polisitemia ini ditemukan gejala pusing, kelelahan, kemudian napasnya pendek, banyak berkeringat, dan mudah terjadi perdarahan. Misalkan tiba-tiba terjadi perdarahan pada gusi, atau jika terjadi perdarahan luka seperti itu ya, akan sulit berhenti perdarahannya. Selain eritropoietin, diproduksi juga renin. Nah, akibatnya ada peningkatan tekanan darah. Oke. Yang ketiga adalah paratiroid hormon
related peptide atau PTHRP. Ini kan meningkatkan jumlah kalsium dalam darah atau hiperkalsemia. Kemudian selanjutnya adalah adanya produksi ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Nah, ini menyebabkan kenaikan jumlah kortisol atau hormon stres. Nah, banyaknya kortisol dalam darah ya karena dipicu oleh ACTH ini akan menimbulkan gejala-gejala seperti pada Cushing syndrome. Nah, muncul gejala seperti sering lapar, kemudian kelelahan, kemudian osteoporosis, adanya stretch mark warna ungu, warna pink, adanya kelemahan otot, obesitas di area abdomen, kemudian ada cemas, depresi, insomnia, kemudian ditemukan adanya tumpukan lemak yang seperti punuk di antara kedua bahu ya. Kemudian yang mungkin terjadi namun jarang adalah di mana saat tumor terjadi pada sisi kiri ginjal atau ginjal sebelah kiri ya, kemudian menginvasi masuk sampai ke vena ginjal. Nah, vena ginjal ini dia juga merupakan jalan atau lintasan dari aliran balik darah dari testis kiri. Sehingga aliran darah balik dari testis kiri ini terhambat, akibatnya terjadi pelebaran vena pada testis yang dinamakan dengan varikokel. Ini sangat jarang terjadi, ya. Atau jika masa tumornya mencapai ke vena cava ini ya, dia akan menghambat aliran balik dari testis kanan juga, akibatnya terjadi varikokel pada kedua testis. Nah, yang sangat berbahaya adalah jika sampai ke vena cava, nah, si sel-sel kanker ini akan berjalan melalui pembuluh darah, ya, kemudian menempel pada organ lain, ini yang dinamakan metastasis ya, dan berkembang di organ itu. Yang paling sering adalah di paru dan di tulang. Jadi nanti selnya akan nempel pada paru dan berkembang di sana sel kankernya, atau pada tulang. Yang paling sering juga itu paru dan tulang. Nah, untuk staging, RCC ini menggunakan sistem TNM. Ya, T itu besarnya tumor. Besar apa, kemudian sampai mana, misalnya sampai ke vena ginjal, sebelah sini ya. Kemudian N, apakah dia melibatkan nodus limfa retroperitoneal. Kemudian M adalah metastasis. Nah, TNM ini dinilai dari 0 sampai 4. Ya, semuanya 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, itu sekilas mengenai staging. Kemudian bagaimana terapinya? Terapi dari RCC ini. Karena RCC ini dia resisten pada kemoterapi dan radiasi. Oke. Nah, kalau tumornya masih localized atau lokal di ginjal saja, akan dilakukan pembedahan dengan diangkat tumornya saja, namanya nephrectomy parsial ya. Ataupun bisa radikal, jadi keseluruhan ginjal diangkat. Oke. Kemudian selanjutnya adalah molecular targeted therapy. Nah, ini bertujuan untuk menurunkan vaskularisasi ke tumor, sehingga tumornya akan kekurangan suplai nutrisi, suplai oksigen, kemudian dia akan mati. Kemudian peran perawat ada di mana? Peran perawat. Nah, tadi kan muncul adanya nyeri, berarti yang dilakukan adalah manajemen nyeri. Yang kedua, terkait dengan safety.
Nah, tadi ada kelelahan, ya, pusing, jadi ada resiko jatuh. Berarti dipertimbangkan untuk safety-nya. Kemudian yang ketiga ada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ini bisa terkait karena hipermetabolik terkait dengan kanker. Atau tidak nafsu makan karena adanya distres emosi. Kemudian adanya nyeri yang tidak terkontrol. Seperti itu ya. Jadi ada manajemen nutrisi. Manajemen nutrisi. Nah, ini termasuk jika kesulitan makan per oral, berarti akan dipasang nasogastric tube atau NGT. Jadi selang diinsersikan melalui hidung, nanti langsung ke lambung. Nanti untuk memberikan nutrisi ya. Selanjutnya ada diagnosa kelelahan, jadi dibantu bantu ADL, kemudian bantu perawatan diri, ya seperti itu. Kemudian ada lagi diagnosa berduka. Berduka ini bisa terkait karena kehilangan organ, misalkan setelah nefrektomi radikal. Kemudian atau berduka karena ada potensial kematian, ya. Jadi yang dilakukan perawat adalah manajemen berduka ini ya. Jadi dikaji pada fase apa berdukanya. Jadi berduka itu kan ada denial, anger, bargaining, depression, kemudian acceptance. Nah, kita harus gunakan komunikasi terapeutik. Bagaimana berkomunikasi pada fase anger, pasiennya marah-marah terus. Bagaimana komunikasi saat pasiennya pada fase depresi, nanti akan ada perbedaan. Ya, kemudian berikan informasi mengenai penyakit, kemudian mengenai terapi, kemudian prognosis dengan tidak memberikan harapan palsu. Terus kemudian terkait bagaimana memandang penyakit dan memandang kematian harus dikaji. Kemudian jika memungkinkan, ya, nanti pada saat berdukanya mencapai acceptance nih, bisa diikutkan ke kelompok-kelompok yang dapat mensupport, misalkan kelompok-kelompok kanker atau khusus kelompok RCC. Jadi mereka akan saling memberikan informasi dan saling menguatkan, seperti itu ya. Nah, intervensi keperawatan ini antara pasien yang satu dengan pasien yang lain akan berbeda karena diagnosanya pun mungkin juga akan berbeda, sangat mungkin akan berbeda. Satu ada yang sama sekali tidak berluka mungkin, atau tidak mengalami gangguan pada pemenuhan perawatan diri karena sudah dibantu oleh keluarganya, sudah mampu. Nah, karena intervensi memang dirancang untuk individu-individu. Ya, mungkin itu saja mengenai RCC. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.